Kesempatan wanita. Dari Aula Kampus Tahempu Kuturan Singaraja, inilah dialog khusus Radio Republik Indonesia Singaraja semarakan Hari Kartini 21 April 2022 dengan mengetengahkan topik Perempuan Indonesia dan Mimpi Keindonesiaan. Baik, selamat pagi untuk pendengar RRI dimanapun Anda berada dan juga pemirsa RRI Net yang sedang menyaksikan dialog hari ini, begitu ya. Dan juga selamat pagi untuk hadirin yang sudah hadir di Aula Tahempu Kuturan Singaraja. Dan luar biasa sekali pagi ini, kenapa saya mengatakan luar biasa, karena adik-adik di sini semua hadirin dan juga pendengar antusiasnya luar biasa untuk menyambut Hari Kartini pada tahun 2022. Saya mau tepuk tangan yang meriah. Iya, kenapa Hari Kartini di tahun ini menurut saya berbeda dari tahun-tahun sebelumnya? Karena seperti yang kita tahu, 2 tahun yang lalu kita masih tetap berjuang bagaimana kita keluar dari situasi pandemi COVID-19. Maka acara-acara semacam ini dikurangi begitu ya, untuk menjaga social distancing dan fokus untuk keluar dari jeratan pandemi COVID-19. Namun hari ini, tahun ini kita sudah bisa bernafas sedikit lega karena sudah ada beberapa pelonggaran karena kasus yang melandai. Dan tentunya itu juga tercermin dari semangat Raden Ajeng Kartini, bagaimana dulu beliau berjuang untuk memperjuangkan hak-hak wanita untuk keluar dari kungkungan atau mungkin tidak setara dengan kaum laki-laki pada zaman itu. Namun sekarang kita bisa tersenyum lebar, terutama untuk perempuan-perempuan kita bisa melihat bagaimana perempuan juga sekarang bisa berdaya, bisa bukan setara tapi paling tidak kita juga bisa melakukan apa yang menjadi pekerjaan-pekerjaan yang dulu tidak diperbolehkan untuk dilakukan oleh perempuan. Maka dari itu, inilah dialog spesial Hari Kartini. Dan nanti juga kami akan undang untuk hadirin bisa menyampaikan pertanyaan begitu ya. Dan kita akan melihat bagaimana sebenarnya semangat seorang wanita untuk mewujudkan cita-cita besar bangsa Indonesia. Loh, kenapa ya kira-kira cita-cita bangsa Indonesia juga dibebankan kepada perempuan? Mungkin bukan dibebankan ya, tapi bagaimana jawaban selengkapnya, narasumber yang akan saya ajak berbincang inilah yang bisa menjelaskan apa dan apa yang harus dilakukan oleh perempuan-perempuan Indonesia untuk mewujudkan cita-cita besar bangsa Indonesia. Kita silahkan dengan hormat, ini dia salah satu tokoh perempuan muda di Buleleng. Beliau juga akademisi dan juga beliau konsen terhadap isu-isu perempuan. Ini dia Ibu Nyoman Karina Wedanti SPD MPD. Selamat pagi Ibu, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Silakan, bisa ambil yang di tengah atau yang di samping Ibu Karina. Dan Ibu Karina juga tidak sendiri. Di sebelahnya mungkin adik-adik udah melihat ya, tapi kalau pendengar saya harus perkenalkan dulu. Tapi beliau sudah tidak asing lagi di RRI karena sudah beberapa kali mengisi program-program di RRI begitu ya. Kita silahkan dengan hormat kembali Ibu Ketua DPC Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia Kabupaten Buleleng. Ini dia Ibu Putu Gunantri SE. Selamat pagi Ibu. Luar biasa, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Baik. Mungkin ada yang aneh kenapa ibu-ibu narasumber menggunakan kebaya dan saya menggunakan casual. Ini karena saya ingin mencerminkan, saya ingin menunjukkan juga bahwa perempuan juga bisa ada dalam semua kondisi. Luar biasa. Dan sebelum kita mulai dialog pada pagi hari ini, bagaimana komentar masyarakat dan tanggapan masyarakat terkait peringatan Hari Kartini tahun 2022 ini? Kita dengarkan bersama-sama. Ini dia komentar masyarakat dan pendapat masyarakat.
Perkenalkan Titiang, Nemade Ari Cahyanti SST Par, Titiang selaku Ketua Tim Penggerak PKK Desa Panji. Pandangan Titiang mengenai perempuan itu adalah aset negara. Perempuan itu adalah merupakan soko guru di dalam keluarga. Karena di samping bisa berperan sebagai perempuan domestik, bisa melaksanakan kewajiban dan tugas di dalam keluarga. Sebagai perempuan kita juga bisa tampil keluar sebagai perempuan publik, di mana kita bisa berdaya, kita bisa berketerampilan, kita bisa bersinergi dengan perempuan-perempuan yang lain. Kita bisa berdaya untuk meningkatkan atau membantu meningkatkan penghasilan di dalam keluarga. Kita bisa berbuat lebih untuk menjadi perempuan yang berkualitas. Ya, karena menurut Tiang, wanita itu sebenarnya mempunyai persamaan dengan laki-laki dalam berbagai hal. Contohnya, kita juga punya cita-cita yang besar. Kita seharusnya mempunyai kebebasan mengutarakan ide, berkarya, berekspresi, atau menyalurkan kreativitas kita dan bakat kita. Yang jelas semua itu bermanfaat bagi halayak umum. Jadi menurut perspektif saya melihat saat ini masih ada wanita yang masih meragukan kemampuan mereka. Jadi saya mengajak semua wanita untuk bangun, jangan takut, jangan ragu untuk menunjukkan siapa kita yang sebenarnya. Persamaan gender yang selalu digaungkan selama ini tidak boleh mengubah hakikat dan kodrat perempuan sebagai wanita mulia di lingkungan di mana dia berada, serta tetap memberi suri toladan bagi keturunannya. Saya dari Aris Meru mengucapkan selamat Hari Kartini. Semoga para Kartini di Buleleng tetap semangat seperti semangatnya ibu kita Kartini. Terima kasih. Baik. Dan itu dia tadi Ibu pendapat masyarakat begitu melihat bagaimana sekarang perempuan-perempuan sudah mulai berdaya begitu dengan segala kemampuan dan passion yang mereka miliki. Tapi juga tadi ada pendapat masyarakat yang mengatakan tidak sedikit juga perempuan yang belum mengetahui apa yang harus mereka lakukan begitu ya. Jangankan untuk bisa mewujudkan mimpi keindonesiaan, tapi untuk mimpinya sendiri aja mereka masih mempertimbangkan banyak hal. Seharusnya Kartini masa kini itu posisinya ada di mana sebenarnya begitu. Harusnya bagaimana begitu ya melihat kondisi saat ini. Dan saya pertama mau ke Ibu Karina terlebih dahulu begitu sebagai salah satu tokoh perempuan muda di Kabupaten Buleleng. Mungkin Ibu juga sudah melihat bagaimana situasi saat ini perempuan-perempuan Bali terutama begitu melihat perannya begitu ya. Mungkin kalau dulu perannya bisa dikatakan lebih dominan pria. Tapi sekarang harusnya seperti apa? Apa yang harusnya dilakukan oleh perempuan-perempuan masa kini untuk bisa berdaya dan mewujudkan mimpi-mimpinya? Silakan Bu Karina. Baik, terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada RRI telah memberikan kesempatan kepada kami untuk berbicara pada hari ini. Mungkin tidak menyuarakan semua suara perempuan, tapi setidaknya ada wakil dari beberapa suara yang selama ini mungkin sudah didengung-dengungkan di masyarakat. Keresahan dan kegelisahan yang selama ini dirasakan oleh perempuan Indonesia terutamanya di Bali ya. Jadi kalau saya bilang bahwa ini mungkin topik yang baru muncul sekarang ini, padahal menurut saya wanita Bali itu udah emansipasinya udah terjadi dari dulu Mbak. Kenapa begitu? Wanita Bali itu terkenal wanita pekerja, iya kan? Seperti lebah pekerja gitu kalau istilahnya. Jarang sekali mungkin adik-adik yang hadir di sini memiliki ibu yang hanya berdiam diri di rumah, tidak membantu perekonomian keluarga. Mungkin dari beberapa kalian pernah menyaksikan ketika misalnya pergi ke jalanan tanjakan yang curam yang tinggi, melihat wanita-wanita Bali nyuwun ya, menaruh di kepalanya itu batu-batu berat gitu, dari bawah sampai ke atas. Ya, itu sebabnya saya bilang emansipasi wanita khususnya di Bali itu sudah terjadi dari dulu Mbak. Ya, jadi wanita benar-benar kita juga diajarkan ya di rumah kita masing-masing sebagai wanita Bali ya. Pagi-pagi itu dilarang makan dulu Mbak. Paling enggak di saya ya,
sebelum kalian ada pekerjaan yang sudah diambil. Jadi dilarang makan sebelum ada dakin 5 gitu istilahnya ya. Jadi menurut saya nilai-nilai yang sudah ditanamkan oleh ibu kita kepada anak-anak wanitanya itu luar biasa. Terutama anak-anak wanita di Bali ini semua memang sudah diset dari lahir bahwa kamu akan keluar dari rumah, kamu harus bisa bekerja dan menghidupi dirimu sendiri. Dan kekuatan itu sudah luar biasa menurut saya. Sehingga sekarang mungkin kita sebagai intelektual muda, akademisi mulai menata hal-hal yang mungkin belum ditata dulu. Misalnya, lebih menyuarakan apa yang menjadi keinginan kita. Lebih menyuarakan apa yang menjadi hak kita. Lebih menyuarakan akan hal-hal yang apa yang seharusnya kita deserve gitu ya. Jadi tidak hanya menjalankan kewajiban, tapi juga menuntut apa yang menjadi hak kita. Mungkin lebih ke sana untuk yang sekarang ini, tanpa meninggalkan apa yang sudah menjadi nilai-nilai yang ditanamkan oleh orang tua kita di rumah. Dan masih banyak sekali isu ya Mbak ya, yang sekarang bisa kita lihat. Ada domestic violence, kekerasan domestik di dalam rumah tangga, di tempat kerja dan di tempat kalian menuntut ilmu. Jadi banyak sekali sebenarnya PR kita di Indonesia ini. Oke lah, kalau sekarang yang saya lihat ini adalah wajah-wajah intelektual yang yang pandai, ya cendekia, yang bisa membaca. Tapi pernahkah kalian tahu bahwa di pelosok-pelosok desa masih banyak wanita yang tidak bisa membaca, yang masih buta huruf? Saya terkejut pada saat melakukan pengabdian masyarakat ya. Jadi saya mendapatkan bagian untuk mengajarkan ibu-ibu pengrajin di suatu desa untuk belajar bahasa Inggris, karena pada saat itu akan mengekspansi suatu UMKM di satu daerah itu ke luar negeri, sehingga ibu-ibu pengrajin dibekali dengan pembekalan bahasa Inggris. Namun angan-angan saya di saat mendesain pembelajaran di awal itu runtuh seketika ketika saya harus berhadapan dengan ibu-ibu itu. Jangankan bisa bahasa Inggris, membaca saja tidak bisa, bahasa Indonesia masih terbata-bata. Sehingga pada saat itu langsung menyusun strategi ulang. Bagaimana biar bahasa Inggris bisa diajarkan kepada mereka yang masih belum terliterasi. Demikian. Dan ini juga menjadi sorotan penting begitu ya, Bu Karina sampaikan bahwa ternyata di luar sana bukan saja kita berpikir bagaimana perempuan bisa bekerja, berkarya, tapi untuk membaca saja, bahkan berbicara bahasa kesatuan Republik Indonesia aja masih terbata-bata begitu ya. Saya mau ke Ibu Gunatri. Bu, kalau kita lihat bagaimana kondisi perempuan sebenarnya begitu, tadi Bu Karina sampaikan faktanya di lapangan seperti apa begitu, tapi Ibu sebagai salah satu pengusaha muda perempuan, pengusaha perempuan di Kabupaten Buleleng begitu Bu. Bagaimana sebenarnya Ibu melihat mereka bisa mendapatkan stimulasi yang cocok begitu untuk kemampuan-kemampuan yang memang justru mereka miliki tanpa mengesampingkan keterbatasan yang ada dalam diri mereka. Silakan Bu Gun. Oke, terima kasih. Tadi saya sudah diperkenalkan, nama Putu Gunatri. Jadi pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada RRI dan juga Empu Kuturan ya, kita bisa berdialog pada kesempatan ini dalam rangka Hari Kartini. Jadi adik-adik terima kasih, Anda adalah Kartini-Kartini muda masa depan bangsa. Jadi kalau kami di dunia usaha, kalau disebut pengusaha rasanya sudah sangat wow ya Bu. Karena pandangan masyarakat pengusaha itu adalah mereka-mereka yang sudah memiliki hotel, mereka-mereka yang sudah memiliki restoran yang wah, dan lain sebagainya. Jadi ternyata setelah saya masuk ke dunia IWAPI, ternyata sangat berbeda ya. Tidak hanya mereka-mereka yang sudah berhasil ya, tetapi justru IWAPI itu adalah wadah bagaimana seorang perempuan itu mempunyai jiwa kewirausahaan dan juga akhirnya memiliki sebuah usaha. Itu sebenarnya PR buat kami di IWAPI. Nah dalam konteks Hari Kartini, kalau tadi benar saya sependapat dengan Ibu Karina, memang demikian adanya, khususnya perempuan Bali. Ya, kalau saya kadang-kadang iri dengan perempuan Jawa, yang bagaimana baru bangun sudah bisa make up, ya, sudah bisa, ya luar biasa penghargaan terhadap seorang ibu, ya seorang perempuan. Ya, tetapi luar biasa kita memiliki nilai plus untuk Bali. Ya, kalau kita melihat
seorang ibu Bali, ya seorang perempuan Bali, itu mungkin dari bangun tidur, ibaratnya buka mata sampai tutup mata, itulah tanggung jawab mereka. Ya, kadang-kadang kalau terjadi sesuatu dengan anak-anak, yang salah adalah ibu. Nah, dalam konteks ini adalah kita bagaimana dalam konteks manajemen waktu. Ya, manajemen waktu, kemudian bagaimana juga kesetaraan gender berjalan. Tidak hanya kita melakukan kewajiban kita sebagai perempuan yang notabene bisa saya, kalau persentase ya, bisa 5:1. Kerjaan perempuan 5, kerjaan laki-laki 1. Kalau saya lihat untuk masyarakat Bali. Bahkan kadang-kadang mohon maaf, untuk rumah tangga tertentu, tanggung jawab ekonomi justru perempuan. Banyak yang saya lihat seperti itu. Nah, dalam konteks ini, seperti Bu Karina tadi bilang, benar, pada saat kita terjun ke desa-desa tertentu, banyak hal-hal yang memang terjadi ketimpangan dalam hal hak perempuan. Seperti masih ya, tetapi dengan adanya semangat Raden Ajeng Kartini, dengan semboyannya habis gelap terbitlah terang, tentu kita perempuan juga butuh berjuang. Ya, tidak menggantikan peran laki-laki yang kodrati ya, tetapi bagaimana kita sebagai seorang perempuan siap mendampingi laki-laki dalam konteks bersama-sama, baik itu membangun keluarga sebagai dasar daripada supaya keluarga kita maju dari segala sisi, otomatis bangsa kita juga maju dari segala sisi. Terutama tetap mengedepankan adalah karakter budaya Indonesia. Ya, karena saya singgung sedikit, banyak sekali sekarang dengan adanya era globalisasi, sekarang ada terbuka luas digitalisasi, ya, itu benar-benar yang kita sangat khawatirkan adalah karakter budaya Indonesia. Ya, sejauh mana kita perempuan tetap bisa, baik kita selaku domestik maupun kita selaku publik, ya, bisa kita tetap menjaga bahwa saya loh orang Indonesia yang berkepribadian, yang berbudaya Indonesia. Ya, baik, ini juga menjadi salah satu kekhawatiran Bu Karina begitu ya. Tadi Bu Gunatri mengatakan bahwa bagaimana sekarang perempuan Indonesia bisa menjaga identitas keindonesiaannya begitu di tengah gempuran media sosial, bahkan mungkin berita-berita yang sudah berbeda sekali dengan zaman dahulu begitu. Salah satunya mungkin yang paling krusial di sini Bu Karina, bagaimana perempuan ini mampu untuk bersuara. Jangankan bertindak, kadang-kadang ada perempuan yang bersuara saja mereka masih tidak berani begitu ya. Sedangkan kalau kita lihat semangat Raden Ajeng Kartini, beliau bukan hanya memperjuangkan pendidikan tapi juga mampu untuk bersuara tentang hak-hak perempuan. Nah, Bu Karina sendiri bagaimana melihat fenomena ini? Oke, terima kasih Mbak. Jadi melihat fenomena sekarang ini, mungkin adik-adik pernah sudah dengar ya bahwa sudah disahkan rancangan undang-undang yang terbaru ya tentang bagaimana melindungi hak-hak wanita dari kekerasan seksual ya. Jadi kita cukup lega gitu. Walaupun nanti entah paling tidak sudah disahkan, entah nanti pengaplikasiannya seperti apa gitu. Jadi kembali ke pertanyaan Mbak tadi bahwa tentang bagaimana wanita Indonesia gitu dengan gempuran sosial media, kemudian jangan sampai meninggalkan budaya kita sendiri. Itu mungkin yang bisa saya lihat sekarang ini adalah dari bagaimana pola asuh di rumah masing-masing. Yang pertama, dan di sana itu seorang ibu salah satunya adalah yang paling berperan kepada anaknya gitu. Jadi ibu menanamkan nilai-nilai kepada anaknya, terutama kepada anak perempuannya ya. Dia membentuk anaknya bukan hanya menjadi pribadi yang tangguh atau mempersiapkan nantinya menjadi seorang ibu rumah tangga yang baik, tapi bagaimana anak-anaknya nanti diasuh untuk bisa speak up gitu ya, berani menyuarakan apa yang menjadi keinginannya. Jadi kita sebelum menyuarakan sesuatu yang besar, kita menyuarakan dulu hal-hal yang kecil di lingkungan kita diri sendiri dulu Mbak. Jadi menurut saya begitu. Nah, tapi sebelumnya saya ingin juga menekankan beberapa hal Mbak. Untuk wanita-wanita Indonesia, wanita-wanita Bali yang kebetulan menyempatkan diri hadir di studio hari ini. Yang pertama, jadilah wanita yang sehat
Ya, kesehatan itu nomor satu ya, ya penting. Kadang wanita itu lupa menjaga kesehatannya sendiri. Saking sibuknya memikirkan kesehatan orang lain gitu ya. Tapi itu salah satu fitrah wanita ya. Pengabdian luar biasa kepada keluarga, kepada anaknya gitu. Bahkan beberapa wanita mungkin pernah bicara bahwa lebih baik saya yang sakit daripada anak saya yang sakit gitu. Iya kan? Bagaimana kalian bisa menjaga orang lain kalau kalian sendiri tidak sehat gitu. Jadi jadilah pribadi yang sehat secara fisik dan juga mental. Jadi sekarang kan kalian untuk anak-anak muda sering dengar tentang mental health ya. Mental health gitu didengung-dengungkan. Kesehatan mental wanita itu sangat penting, Mbak. Jangan sampai kalian menjadi stres ya, karena tidak not putting yourself first gitu. Jadi mengutamakan kebahagiaan dan kesehatan kalian pertama. Bagaimana kalian bisa memberikan kepada orang lain, menularkan kebahagiaan kepada orang lain. Apabila kalian tidak menjadi pribadi yang sehat dan berbahagia ya Bu ya, betul kan? Kita belum sehat, kita belum bahagia, tapi kita mengajak orang lain untuk sehat dan betul. bahagia. Jadi itu dua modal pertama, sehat dan bahagia. Sehat tidak hanya jiwa, tapi sehat mental. Ya. Yang ketiga, relate dengan yang nomor satu itu adalah bagaimana mendefinisikan kebahagiaan itu sendiri. Saya yakin tiap orang itu definisi kebahagiaannya sangat berbeda. Saya tidak bisa mendefinisikan wanita Indonesia itu atau wanita Bali itu kebahagiaannya definisinya adalah A, B, C, dan D. Kebahagiaan ibu dan saya mungkin berbeda. Menurut ibu mungkin bisa memiliki eksistensi di dunia IWAPI dan kewirausahaan itu merupakan passion dan itu membuat beliau bahagia. Kalau saya mungkin di dunia pendidikan gitu. Jadi dan kalian juga di tiap individu di sini mungkin memiliki definisi kebahagiaan masing-masing gitu. Jadi modal utama seorang wanita bisa speak up itu adalah pertama dia harus dulu menjadi pribadi yang berbahagia, sehat mental dan jiwa. Yang ketiga tentu saja punya komitmen untuk berkontribusi kepada negara. Paling tidak kalau tidak bisa pada negara, secara mikronya kepada keluarga dan orang-orang di sekitarnya gitu. Oke, tampaknya di sini adik-adik pada senyum-senyum ya Bu ya, pada mikir, wah saya sudah bahagia belum ya? Ya, baik, ini penting dan itu menjadi hal yang perlu kita tahu juga untuk pendengar. Bagaimana tadi Bu Karina mengatakan bahwa yang pertama adalah kita harus bahagia, sehat, kemudian bahagia dan baru berkomitmen untuk mewujudkan cita-cita itu. Pernah dengar nggak Mbak? Yang mana? Katanya. Di mana rumah itu wanitanya berbahagia pasti seperti surga rumah itu iya. Ya. Indonesia juga gitu. Indonesia menjadi negara yang maju dan berbahagia ketika wanita-wanita yang di dalamnya adalah wanita-wanita yang sehat dan berbahagia. Saya yakin itu harus di-mention, digarisbawahi oleh para laki-laki ini sepertinya ya. Iya, Bu Gun, bagaimana Bu tanggapannya bahwa memang wanita harus bahagia dulu barulah dia bisa bersuara dan bisa action. Silakan Bu Gun. Ya. Betul sekali saya sependapat. Kenapa? Manakala perempuan belum tersenyum, berarti dunia muram. Ya. Nah dalam hal ini adalah bagaimana seorang perempuan bisa atau mampu berkolaborasi dan bersinergi dengan pasangannya atau dengan lelakinya. Karena apa? Karena kalau terjadi sesuatu, nah ini bagaimana perempuan bisa tersenyum? Contoh kekerasan rumah tangga. Sodomi, ya praktek-praktek yang tidak sehat. Jadi ini semua menyebabkan dunia itu muram. Ya. Jadi apalagi kita berbicara tentang karakter budaya, ya itu sudah sangat-sangat perhatian yang fokus yang harus kita lakukan. Nah tentang bagaimana kita perempuan bisa mensejajarkan dan bisa menciptakan pengaruh tamanan gender tersebut. Ya. Nah, dalam hal ini adalah kunci bahagia adalah senyum, ya. Jadi kita harus mampu setiap saat berbagi senyum. Ya, kalau belum tersenyum ya kita belum bahagia, Bu. Ya itu jadi salah satu bisa yang kita lihat, ya. Senyum. Kalau saya bahagia tapi mukanya muram terus apakah bahagia? Nggak bisa juga gitu loh. Maka adik-adik, Bapak Ibu yang hadir di studio ataupun yang mendengar ini, ayo kita tersenyum, ya kan? Belum kena pajak kalau kita tersenyum. Tapi mungkin ada teman-teman atau kakak-kakak, ibu-ibu di luar studio mungkin berpikiran seperti ini Bu. Seperti misalnya, ya mudah bagi ibu-ibu pembicara itu berbicara karena beliau itu sedang dalam kondisi yang
kayaknya enak gitu ya, berada pada posisi sebagai seorang pengusaha, akademisi, kemudian tampaknya berada di middle class ekonominya dan sebagainya. Mungkin harus diluruskan Ibu ya, bahwa semua orang itu punya tantangan kehidupan dan masalah kehidupannya di tiap levelnya. Betul, jadi saya sepakat itu bukan berarti kita-kita yang di depan ini tidak ada masalah loh ya. Mungkin masalah saya lebih berat dari masalah Bu Karina dan lain sebagainya. Apakah itu masalah ekonomi, apakah itu masalah keluarga, masalah usaha dan lain sebagainya. Apalagi era pandemi kemarin ya, berapa pengusaha yang gulung tikar. Tetapi apakah itu menghambat kita menjadi bahagia? Jadi bahagia ini kan pola pikir kalau menurut saya. Nah, makanya ada pepatah, apa yang Anda pikirkan itu yang terjadi. Kalau Anda berpikir sedih, Anda sedih terus. Tapi kalau Anda berpikir bahagia, otomatis semua lingkungan, badan kita itu akan merespon positif. Baik, luar biasa sekali ya. Tepuk tangan untuk kedua narasumber yang memberikan vibe positif juga begitu untuk perempuan-perempuan di luar sana. Dan miris ya sebenarnya Bu Karina, saya beberapa kali saya meliput peristiwa bahwa ada ibu rumah tangga yang akhirnya bunuh diri karena tidak bisa mengatasi permasalahan yang beliau hadapi. Tapi tadi Bu Karina juga mengatakan itu perlu dimention juga bagaimana setiap orang mempunyai permasalahannya di levelnya masing-masing, begitu ya. Termasuk juga dengan Raden Ajeng Kartini mungkin. Betul. Mungkin kalau dulu beliau memang memperjuangkan bagaimana perempuan ini bisa sekolah, kemudian juga bisa berkarya, melakukan sesuatu yang memang mereka sukai begitu. Nah, kalau untuk saat ini kita sudah mendapatkan kebebasan Bu Karina. Perempuan terutama begitu ya. Perempuan bisa memilih apa aja yang memang mereka inginkan untuk pendidikan, kemudian untuk karir dan lain-lain begitu. Tapi tidak sedikit juga di lapangan banyak yang mengatakan wah ternyata kalau perempuan independen itu bisa paling tidak menggoyahkan peran laki-laki. Nah ini bagaimana Bu Karina? Di satu sisi kita ingin melakukan atau juga ingin mewujudkan cita-cita bangsa, tapi di satu sisi ada perspektif itu. Nah bagaimana Bu Karina menanggapi hal ini? Silakan. Iya. Satu hal ya yang ingin saya tekankan di sini bahwa meneruskan semangat dan cita-cita Raden Ajeng Kartini bukan berarti kita mengambil posisi sebagai oposisinya pria ya. Wanita bukan musuh pria, sepakat. Iya. Tapi kita menganggap pria itu sebagai partner. Bahkan saya bangga nih, yang menterjadikan kegiatan hari ini malah kelompok pria ya. Saya dilihat tim RRI ini yang sibuk itu malah para pria gitu. Berarti prianya sudah menghargai, sudah support kaum perempuan. Iya, dan melihat eksistensi wanita gitu. Jadi mensupport perempuan. Jadi kita tidak bisa ya menyamaratakan bahwa semua pria itu tidak suportif gitu. Mungkin kembali Mbak yang pertama bahwa ini adalah tanggung jawab juga, tidak hanya tanggung jawab pria untuk mengakui kita, tapi juga tanggung jawab wanita. Kenapa? Satu, wanita sebagai seorang ibu, bagaimana memberikan pola asuh yang benar kepada anak prianya, ya. Dan itu tidak terlepas kembali dengan budaya yang ada, gitu. Yang kedua juga pasangannya. Bagaimana pria juga memberikan pola asuh atau nilai-nilai yang benar kepada anak prianya. Misalnya memberikan role model yang baik, bagaimana dia memberikan penghargaan kepada ibunya atau pasangannya. Sehingga dilihat oleh anak-anaknya bahwa ayah saya memberikan penghargaan kepada wanita seperti ini, maka suatu saat anaknya juga akan berlaku yang sama. Itu dari secara domestik dalam rumah tangga. Yang kedua, bagaimana seorang wanita juga mensupport sesama wanitanya. Ya, seringkali saya melihat, saya kan salah satu interest saya itu adalah social media ya. Jadi saya mengamati karena salah satu bidang ilmu saya juga humaniora, jadi berhubungan dengan manusia. Jadi perilaku manusia itu benar-benar menarik buat saya. Dan salah satu tempat saya mengamati dan mengobservasi perilaku manusia itu adalah melalui social media. Bagaimana wanita menumpahkan kekesalannya, curhat tentang wanita lain yang dianggap judging misalnya ya, menghakimi dia atau menganggap dia melakukan hal yang menurut dia tidak seperti itu gitu. Nah di sini sebenarnya salah satu peran wanita juga adalah mensupport wanita lain. Alangkah mirisnya Mbak, saya pernah mendengar ini ya, ini kasus benar. Saya mendengar seorang laki-laki meremehkan wanita lain di hadapan wanita dan wanita itu mensupport dengan tertawa, ikut tertawa gitu. Itu. Jadi benar Bu Karina, saya juga sering di lapangan ya di masyarakat, itu kadang-kadang mirisnya apa?
perempuan sendiri yang tidak bisa menghargai sesama, bukan hanya sesama, terhadap diri sendiri. Kadang-kadang nggak nyadar bahwa dia sebenarnya merendahkan dirinya sendiri gitu loh sebagai seorang perempuan. Jadi, nah inilah mungkin yang perlu kita memberikan contoh atau bagaimana seorang perempuan bisa menghargai, bisa kita saling support gitu loh. Jangan sampai kita bermasalah. Sebenarnya kan ada hal yang bisa kita selesaikan, tidak hanya ngumbar emosi di media massa, ya kan? Kan itu justru bukan kita akhirnya kelihatan bagus, justru kita kelihatan jelek gitu loh kalau menurut saya. Jadi benar-benar turun kualitas dari seorang perempuan. Jadi sebelum kita ke pria, kenapa tidak kita sesama wanita dulu gitu. Kita punya konsensus deh sesama wanita bahwa ayo kita saling dukung gitu. Jadi kalau kita bersatu ya, kita saling memahami, kita saling mensupport satu sama lain, ya Astungkare, kita semua bisa maju. Misalnya nih, ketika saya berbelanja di pinggir jalan misalnya, saya melihat ada penjual-penjual. Di antara semua penjual, kalau ada pilihan pria dan wanita, saya akan pilih berbelanja di standnya wanita. Betul itu. Betul ya Bu ya? Iya. Baik, kalau belanja di standnya wanita langsung ke IWAPI berarti ya. Iya, baik. Berbicara tentang IWAPI kembali tadi juga mengatakan bahwa bagaimana perempuan-perempuan harus paling tidak bisa menghargai dirinya sendiri, perempuan yang lainnya juga. Bu Gun, saya mau tanya nih, kalau di usaha begitu kan, mereka kan punya cita-cita yang sama untuk menjual dagangannya, bagaimana ini agar laku begitu. Ini support dari sesama wanita di IWAPI itu apakah sudah mencerminkan apa yang tadi idealnya sebagai seorang perempuan Indonesia, atau masih ada gesekan-gesekan yang mungkin perlu jawabannya sendiri Bu Gun? Oke, jadi kalau menurut pengamatan saya ya, karena saya terjun di dunia itu, kami di IWAPI itu ada namanya business matching. Ya, business matching, jadi kita saling mempromosikan, ya saling mempromosikan produk-produk jasa yang kita punya. Jadi tidak terbentur harus saya. Tapi kembali lagi kepada karakter Bu Karina ini bahwa tidak semua perempuan punya pemikiran yang sama. Ya, kadang-kadang, kok saya support dia sih, saya aja belum laku, ya kan? Artinya kembali lagi kepada karakter. Nah ini justru kita sekarang harus menyadari bahwa pada saat kita berbicara adalah aku, ya aku ini akan ketinggalan. Yang di dunia sekarang ini adalah dunia kolaborasi, dunia sinergi. Bahwa business matching itu perlu. Kamu punya minyak, ya saya punya produk untuk saya goreng. Sehingga saya perlu minyak Anda. Tidak perlu saya buat minyak lagi. Kalau dulu kan saya harus punya minyak, saya goreng sendiri, saya jual sendiri. Kalau sekarang enggak. Makanya saya punya 25 kelompok yang saya bina, itu masing-masing sebagian produk unggulannya berbeda semua. Sehingga di antara kelompok ini sudah saling support. Seperti itu. Jadi makanya kebetulan saya juga punya usaha net system. Jadi ini suatu wadah reseller dan UMKM. Jadi yang dipasarkan oleh reseller adalah produk-produk UMKM, di mana UMKM ini juga reseller. Sehingga cerdasnya adalah bagaimana seorang konsumen mendapatkan harga reseller. Seperti itu. Jadi itu adalah salah satu contoh usaha kami di IWAPI untuk saling support. Seperti kita juga pekanan online. Jadi di situ masuk semua produk-produk IWAPI se-Indonesia. Jadi anggotanya siapa? Ya dari kita-kita. Kamu punya apa, saya jual deh di Bali. Bali punya apa, saya jual di Jawa. Seperti itu. Jadi benar-benar kita mengedepankan kolaborasi. Intinya adalah komunikasi dan promosi. Itu. Ya, Bu Karina, bagaimana dengan dunia pendidikan? Mahasiswa yang mungkin atau perempuan-perempuan yang sekarang lagi mengenyam pendidikan begitu ya, bagaimana mereka bisa memberikan support satu sama lain, apalagi kalau kita berbicara pendidikan, mereka kan adalah kaum intelektual begitu ya, tentunya harusnya sih sudah tidak ada lagi perlakuan-perlakuan mendiskriminasikan perempuan lainnya. Silakan Bu Karina. Ya, terima kasih Mbak. Jadi kalau mahasiswi saya sendiri gitu, kalau di kelas-kelas itu sering sekarang kita daring ya, jadi kadang saya merasa bahwa lebih enak luring. Kenapa? Karena
saya yakin ini manusia kan terdiri dari energi ya semuanya ya. Sama seperti hari ini. Mungkin akan berbeda ketika kita berbicara langsung di studio gitu tanpa ada partisipan seperti hari ini. Audiens ini juga memberikan energinya masing-masing gitu. Sehingga begitu juga ketika di kelas misalnya saya bisa merasakan energi dari masing-masing mahasiswa saya gitu. Jadi itu membangkitkan lebih bersemangat untuk belajar gitu sebenarnya dibandingkan online ya Bu ya. Betul. Apalagi kalau online itu pada off cam gitu, kita nggak bisa memantau. Tapi di satu sisi juga kita tidak bisa memaksa. Kenapa tidak bisa memaksa? Kita tidak pernah tahu bagaimana kondisi anak didik kita ketika di rumah. Mungkin dia sambil kuliah sambil membantu orang tuanya misalnya dan tidak merasa nyaman apabila dia menghidupkan kamera dan terlihat misalnya dia sedang berada di ladang misalnya atau sedang mencuci pakaian gitu. Jadi buat saya tidak masalah selama mereka mau join, masih punya semangat untuk belajar, saya berikan kesempatan. Nah, kembali kepada pertanyaan Mbak tadi tentang bagaimana peran atau bagaimana menyatukan mahasiswa kita gitu ya. Jadi saya cukup berbangga di tengah keterbatasan ini ya, di tengah pandemi, anak-anak kami di Undiksa itu masih bersemangat dan banyak menyumbangkan piala untuk kampus gitu. Jadi saya apresiasi sekali mereka tetap bersemangat untuk itu dan saya yakin siapa sih anak-anak yang tidak terimbas dengan situasi seperti sekarang ini. Bilanglah misalnya beberapa dari mereka orang tua mereka resign atau dipecat dari pekerjaan, jobless gitu. Dan itu pasti mempengaruhi situasi di rumah mereka. Misalnya orang tua mereka jadi lebih sering bertengkar misalnya, atau misalnya ibu mereka menjadi harus mencurahkan lebih banyak waktunya untuk bekerja dan sebagainya. Dan di tengah situasi keterbatasan dan keterpurukan untuk kita semua ini mereka masih punya semangat. Nah, bagaimana menyatukan mereka dengan mahasiswa lain, yaitu ya dengan memberikan pembelajaran yang sifatnya team based project learning ya. Jadi mereka juga harus mengkomunikasikan itu. Kebetulan saya di pendidikan bahasa Inggris Mbak memang kebanyakan mahasiswi ya daripada mahasiswa. Entah kenapa kalau bahasa itu pasti yang tertarik lebih banyak wanita dibandingkan laki-laki. Apakah karena saya belum sempat melakukan penelitian tentang itu ya, apakah karena memang kemampuan berbahasa anak perempuan itu lebih bagus dibandingkan anak pria ya, karena pria itu cenderung lebih banyak diem ya, jadi lebih banyak motoriknya, kalau anak perempuan malah lebih banyak verbal. Nah itu sebenarnya salah satu kelebihan ya, yang harus kita pakai dan jaga untuk anak perempuan ya, jadi bukan berarti meninggalkan fitrah, tapi bagaimana memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh perempuan, kelemah lembutan, wajah yang rupawan ya, semua ini kan wajahnya rupawan, kemudian juga kemampuan untuk berkomunikasi, itu yang harusnya kita sebagai kelebihan perempuan itu yang kita jaga dan kita maksimalkan. Bukan berarti kita ingin menyaingi laki-laki ya, bukan menyaingi, tapi bagaimana seperti kata Ibu tadi berkolaborasi dan bersinergi dengan mengutamakan apa yang menjadi fitrah kita sebagai perempuan. Selain menyusui, hamil, menstruasi dan melahirkan, di luar itu kita memiliki ada lagi satu. Apa itu Bu? Menopause. Menopause. Luar biasa. Jadi bagaimana kita bisa memaksimalkan potensi yang dimiliki atau kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh seorang perempuan dari lahiriahnya begitu ya Bu Karina ya. Baik, saya akan persilahkan untuk audiens di aula ini begitu untuk bertanya. Saya akan persilakan 3 orang penanya. Nanti Anda bisa bertanya bersama dengan narasumber, sebutkan nama dan langsung ke pertanyaan ya. Tapi sabar dulu sebelum saya persilakan, kita akan dengarkan. Kita akan break sejenak, kita akan dengarkan pesan-pesan berikut ini. G20 atau Group of 20 adalah sebuah forum utama kerjasama ekonomi internasional yang beranggotakan negara-negara dengan perekonomian besar di dunia yang terdiri atas 19 negara dan 1 lembaga Uni Eropa. Forum ini mengadakan pertemuan setiap tahun dan memulai konferensi tingkat tinggi atau KTT tahunan pertamanya pada 2008 dengan partisipasi dari masing-masing kepala negara dan pemerintahan. Forum G20 ini membahas 2 isu, yaitu keuangan atau finance track dan di luar isu keuangan atau Sherpa track. Fokus isu yang dibahas pada finance track adalah ekonomi dan keuangan, seperti kebijakan fiskal,
moneter dan real, investasi infrastruktur, regulasi keuangan, inklusi keuangan, dan perpajakan internasional. Sementara itu fokus isu yang dibahas pada Sherpa Track meliputi geopolitik, anti korupsi, pembangunan, perdagangan, energi, perubahan iklim, dan kesetaraan gender. Pembahasan isu-isu tersebut dilakukan oleh kementerian terkait pada tingkat menteri masing-masing negara anggota. Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudi. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah. Rudi, setelah ini kamu lanjut studi Ayah S3 selalu ya? bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku. Rudi, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil. Ayah juga dan selalu lain-lain. memberikan apa yang Semua Kak Rudi atas perlu nama dan kamu. inginkan. Sedangkan aku tidak. Masih dalam dialog khusus RRI Singaraja, Perempuan Indonesia dan Mimpi Keindonesiaan memperingati Hari Kartini 21 April 2022, live dari kampus Tahempu Kuturan Singaraja. Iya, baik, masih bersama saya Rizka Desiandra, dan acara ini juga bisa Anda dengarkan, di dialog ini juga bisa didengarkan melalui program 1 RRI Singaraja dan juga bisa ditonton di kanal YouTube RRI Singaraja. Dan seperti yang tadi saya sampaikan bahwa saya akan persilakan untuk 3 orang penanya. Silakan mungkin untuk 3 orang penanya raise hand dulu. Silakan untuk 3 orang bisa bertanya tentang isu-isu perempuan, kewanitaan, untuk meraih atau mensukseskan cita-cita bangsa Indonesia. Silakan yang di sebelah kanan saya untuk 3 orang. Silakan. Ya, mungkin saya tunjuk langsung saja ya. Ya, mungkin untuk adik yang ada di baris ketiga dari sini yang menggunakan kacamata. Ya, silakan. Bisa sebutkan nama dan langsung pertanyaannya, Dik. Bisa berdiri mungkin agar terlihat di YouTube RRI Singaraja. Sebutkan nama dan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Dewa Ayu Liarini. Di sini saya ingin bertanya terkait dengan bagaimana cara kita sebagai anak perempuan jika melihat ibu kita ada kekerasan rumah tangga seperti itu. Terima kasih. Baik, namanya siapa tadi? Dewa Ayu Liarini. Dewa Ayu. Baik, terima kasih Dewa Ayu ya. Ini adalah salah satu isu juga yang sedang disoroti oleh pemerintah terkait dengan kekerasan rumah tangga terhadap perempuan. 2 orang penanya lagi, saya mau yang laki-laki ya, biar ada kesetaraan gender. Silakan untuk adik yang di baris di belakangnya, baris keempat. Di paling kanan, silakan sebutkan nama dan langsung pertanyaan. Sebelumnya Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Imade Dwi Jaya. Di sini saya ingin bertanya, di dalam gempuran era globalisasi ini banyak sekali Kartini-Kartini muda yang kita temui yang merasa tidak bertanggung jawab atas apa yang telah diperjuangkan oleh Raden Ajeng Kartini ini, seperti mereka acuh terhadap hal apa yang harus mereka lakukan ke depannya demi bangsa ataupun demi keluarga mereka ke depannya, seperti itu. Nah, bagaimana tanggapannya? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Imade Dwi Jaya atas pertanyaannya. Saya mau yang di sebelah kiri ya, untuk terakhir. Silakan untuk adik ya, yang paling depan di tengah ya. Silakan sebutkan nama dan langsung pertanyaannya. Baik, sebelumnya Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Eka Meliani. Di sini saya ingin bertanya kepada narasumber di depan mengenai isu yang
sekarang ini banyak terjadi seperti pelecehan seksual yang dimana itu terjadi karena diri sendiri juga. Maksudnya itu kalau nggak dari diri sendiri itu nggak akan terjadi juga kayak gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Eka Meliani ya. Untuk 3 penanya dulu, nanti jika ada waktu saya akan persilahkan lagi untuk bertanya. Mungkin saya akan rangkum poin-poinnya Ibu ya. Tadi Dewa Ayu bertanya bagaimana cara kita sebagai anak perempuan jika melihat ibu kita sendiri itu mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian Dwi Jaya juga tadi, Imade Dwi Jaya bertanya bagaimana apa yang harus dilakukan jika melihat Kartini-Kartini muda tidak bertanggung jawab dengan apa yang sudah dilakukan oleh Raden Ajeng Kartini pada zaman itu. Dan Eka Meliani mungkin saya tangkap poinnya adalah terkait dengan bagaimana pelecehan seksual itu bisa terjadi jika kita tidak bisa dikatakan memberikan apa ya, sinyal-sinyal begitu dengan menggunakan baju yang seksi misalnya, atau dengan ngepost foto-foto seksi kita di media sosial begitu. Jika kita tidak memberikan ruang itu, maka mungkin pelecehan seksual tidak akan terjadi. Nah, tanggapannya seperti apa? Dari Ibu Karina nanti akan dilanjutkan dengan Ibu Gun ya. Kita ke Dewa Ayu dulu. Silakan Ibu. Baik. Tanggapannya. Untuk yang pertama ya, tentang domestic violence di dalam keluarga sendiri, ketika ini dari perspektif seorang anak ya, melihat ibunya sendiri menerima kekerasan ya dari ayahnya sendiri ya. Yang pertama mungkin adik-adik yang memiliki kasus serupa, yakinkan diri sendiri bahwa itu bukan kesalahan kalian ya. Jadi itu bukan kesalahan kalian, itu terjadi di keluarga. Yang kedua adalah sebagai seorang anak mungkin wajib juga kalian mendekati ibu, memberikan dukungan secara emosional, menghibur dan memberikan dukungan kepada ibu kalian. Yang kedua mungkin kalau memungkinkan itu berbicara secara lebih dekat dengan ayah sendiri gitu. Mungkin kalau seorang anak yang disayangi ya, darah dagingnya sendiri yang berbicara kepada ayahnya, mungkin terketuk hati ayahnya bahwa kenapa ini bisa terjadi. Yang ketiga bisa membedakan kekerasan yang bisa membahayakan nyawa atau yang tidak gitu. Ketika kekerasan itu sudah sampai pada level membahayakan nyawa salah satu anggota keluarga, perlu kiranya kalian mengedukasi diri, siapa yang bisa dihubungi, bagaimana tahapannya, apa yang harus disiapkan untuk ke tahapan tersebut gitu. Bukan berarti kalian membawa citra buruk atau nama baik keluarga dipertaruhkan di sana, tapi lebih kepada concernnya adalah bagaimana menyelamatkan jiwa seorang ibu yang kalian sayangi dan kalian banggakan dan kalian hormati. Kembali ke rules awal 1, yaitu di mana wanita itu berbahagia, di sanalah ada surga gitu ya. Dan ingat kembali bahwa surga itu ada di telapak kaki ibu gitu. Apakah kalian ingin kehilangan surga itu ada di keluarga kalian? Jadi concernnya bukan lagi membawa nama citra baik keluarga, tapi bagaimana menyelamatkan jiwa ibu kalian. Concernnya itu gitu. Jangan khawatir kalau orang bilang bahwa kenapa kamu membawa isu yang membuat nama baik keluarga kalian tercemar. Bukan itu isunya. Yang utama adalah bagaimana saya menyelamatkan ibu saya sendiri. Apakah kedepannya kalian akan membiarkan diri kalian menyaksikan misalnya seorang ibu sampai misalnya kehilangan nyawa atau meregang nyawa dan kalian menyaksikan itu lebih lagi kepada beban psikologis kalian sendiri gitu. Jadi yang pertama yang harus kalian tahu adalah mengedukasi diri kalian ya, mencari informasi kalau hal terburuk terjadi, apa yang sudah harus saya siapkan, kemana saya harus melapor, prosedurnya seperti apa. Jadi ada baiknya kalau kalian tahu konselor terdekat di desa atau di wilayah kalian, mungkin bisa dari sekarang membuka komunikasi dengan konselor tersebut. Mungkin belum pada tahapan itu, tapi untuk berjaga-jaga. Itu dari saya. Baik, terima kasih Bu Karina atas tanggapannya. Bu Gun, silakan bisa memberikan tanggapan.
Mungkin saya menambahkan dari apa yang sudah dipaparkan dengan Bu Karina. Yang jelas adalah dalam konteks keluarga, pasti ada juga keluarga yang lebih dekat, yang mungkin yang disegani oleh keluarga kita. Contoh misalnya kalau saya punya keluarga kecil, saya punya mertua, ya saya punya kakek nenek, saya juga punya om dan tante. Mungkin kita sebagai anak, mungkin juga lebih bercerita, jadi lebih dekat kepada mereka, bagaimana istilahnya menasehati. Itu mungkin tahap awal sebelum terjadi hal-hal yang lebih keras, yang lebih mengarah kepada ancaman nyawa. Jadi sejak dini memang harus segera dituntaskan seperti itu. Kemudian kenapa terjadi seperti itu? Akar masalahnya adalah berarti orang tua atau si ayah ini belum siap ya menjadi seorang ayah, menjadi seorang kepala keluarga, sampai dia menganiaya atau misalnya melakukan kekerasan terhadap pasangan. Kenapa? Setelah ditelusuri banyak penelitian, itu faktor utamanya adalah faktor ekonomi. Kembali lagi ekonomi. Manakala ekonomi keluarga kurang, seorang ayah seharusnya kan bagaimana berkreativitas, melakukan sesuatu, apakah itu kerja, apakah itu usaha, untuk mendatangkan ekonomi atau memperbaiki ekonomi. Tapi kebanyakan adalah yang terjadi adalah frustasi, menganggap diri tidak mampu atau menyalahkan orang lain dan lingkungan. Kayak sekarang gampang sekali menyalahkan pandemi. Tetapi banyak loh di masa pandemi ini justru ekonomi beberapa orang itu naik. Walaupun kita tidak pungkiri secara umum turun. Kenapa? Karena kreativitas, karena inovasi, dan tentu adalah pengetahuan dan keberanian. Jadi itu sebenarnya yang kita butuhkan. Nah, sebelum itu terjadi perlu sebenarnya sejak dini dibentuklah bagaimana ada sekolah ataupun literasi tentang calon ayah dan ibu. Menciptakan karakter ayah dan ibu sebelum menikah. Saya sangat luar biasa, saya punya ketua umum Gung Tini Gorda ya, dia lewat GTS, dia punya pendidikan karakter ayah bunda. Nah mungkin ini di Buleleng perlu, karena saya lihat banyak ya, bukan sedikit ya, banyak di masyarakat Buleleng yang masih melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Dan pelariannya adalah tajen. Ya, jadi banyak, di tajen nanti bisa menang, judi dan lain sebagainya. Sehingga banyaklah kasus-kasus dengan habis mabuk pukul istri. Ya, banyak kasus seperti itu. Nah inilah yang perlu kita sikapi, satu perbaikan ekonomi, dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana pendidikan karakter calon ayah dan ibu. Itu. Saya setuju, harusnya ada sekolah pranikah ya. Ya, jadi mungkin tidak hanya berada di kota-kota tapi juga turun ke desa-desa di sana, jadi lebih juga bergandengan tangan dengan pemangku adat, orang-orang yang disegani di daerah tersebut, tokoh-tokoh. Jadi penanganannya lebih penanganan preventifnya seperti betul. Apa begitu ya. Jadi apalagi ini saya sangat luar biasa ya, ada Empu Kuturan ya yang memang bergeraknya adalah kesannya adalah agama Hindu. Jadi ini mungkin bisa lewat pasraman ya, bisa membuat ini gitu loh, pendidikan karakter ayah dan ibu sampai ke pelosok-pelosok. Ya, jadi terima kasih Bu Gun, terima kasih Bu Karina. Kita tanggapi penanya kedua dari Dwi Jaya ya. Tadi bertanya bagaimana sebenarnya kita menyikapi atau memberikan advice lah ya kepada Kartini muda saat ini yang mungkin tidak bisa menghargai bagaimana perjuangan Kartini dulu ataupun perempuan-perempuan inspirasi terdahulu untuk memperjuangkan emansipasi wanita. Dari Bu Gun terlebih dahulu mungkin silakan bisa ditanggapi Bu. Kembali lagi pola asuh ya, kembali lagi pola asuh bagaimana sejak dini kita tanamkan itu adalah jiwa kewirausahaan, bukan berarti harus punya usaha, tetapi bagaimana seseorang itu bisa mandiri nantinya ya, sejak kecil ya, bukan ujuk-ujuk pada saat pandemi mau makan apa baru memikirkan usaha ya. Nah dalam konteks ini adalah kita lihat bagaimana perjuangan seorang Ibu R.A. Kartini ya, sampai beliau ada semboyan habis gelap terbitlah terang. Nah kita nih sekarang sudah berada di dunia terang, bukan lagi gelap, kita sudah tidak ngomong gelap lagi gitu loh, kita sekarang ada di dunia terang. Apa yang kita lakukan?
Ya, apalagi sekarang zamannya digitalisasi. Sangat-sangat disayangkan kalau seorang perempuan itu diam. Ya, diam tidak melakukan apa-apa. Padahal sekarang organisasi banyak sekali tempat kita untuk belajar secara ekstra. Di kampus saya yakin banyak ya. Lewat pasraman, lewat ekstrakurikuler UKM yang ada di kampus, ataupun kalau berani, ayo perempuan belajar politik nggak masalah. Gabung di organisasi politik ataupun organisasi kemasyarakatan. Supaya apa? Supaya pola pikir perempuan khususnya seperti tadi yang kita bicarakan, saling support, ya, percaya diri. Kenapa kita tidak bisa terlibat? Karena kita nggak percaya diri sebagai perempuan. Sekarang sudah terbuka semua. Di dunia politik kita sudah terbuka 30%, ya, kita berhak. Kemudian di dunia pemerintahan juga. Kemudian dalam segala lini sektor kehidupan masyarakat sudah. Apalagi? Tinggal sekarang kitanya, PR-nya, bisa nggak kita melakukan itu? Nah ini kembali lagi sejak awal adalah pola asuh. Pola asuh, baik. Bu Karina bagaimana tanggapannya? Iya, sayang sekali ya kalau misalnya masih ada Kartini-Kartini muda yang tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya. Jadi penekanan hari ini kan tidak hanya menuntut hak, tapi juga melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai perempuan. Mungkin kalian nanti masih sebagai anak perempuan di rumah, sebagai mahasiswi, kemudian sebagai sahabat gitu ya. Mungkin kalau sudah seperti di umur kita ya Ibu ya, sebagai seorang ibu juga ditambah lagi, tapi tetap membawa kewajiban kita sebagai seorang anak perempuan di keluarga ya Bu ya, sebagai seorang ibu, sebagai seorang staf seperti saya misalnya. Dan biasanya di masyarakat itu kita dituntut untuk all out di semua lini gitu, tidak memandang di tempat kerja misalnya kita ada masalah di domestik, di rumah tangga anak kita sedang sakit gitu, tapi tetap dituntut 100% juga secara profesional gitu. Jadi saya tadi berkaca dari challenge ya, challenge yang tantangan yang kita harus jawab sebagai wanita di masa kini ini gitu. Di mana masyarakat memiliki frame di mana wanita itu harus bisa 100% di mana-mana. Di tempat kerja kita dituntut bisa profesional. Di rumah tangga kita juga dituntut menjadi seorang ibu yang sempurna. Ya, pokoknya bisa melahirkan dengan normal, bisa menyusui, kemudian bisa mendidik anak dengan baik, kemudian rumah selalu bersih, masakan selalu terhidang. Secara profesional kita juga dituntut menjadi seorang pekerja yang komit, loyal, kemudian bisa menyelesaikan pekerjaan on time dan segalanya. Artinya perempuan serba bisa. Serba bisa, betul Ibu. Kembali ke awal tadi, perempuan harus bisa serba bisa. Di masyarakat juga ya, seorang perempuan juga harus dituntut bisa menyamebraya istilahnya Ibu ya. Bisa datang ke acara adat, tidak pernah alpa gitu. Nah, menyeimbangkan semua hal ini tentu saja bukanlah hal yang mudah gitu. Belum lagi ditambah kembali ke tadi ya, sesama wanita itu bisa saling menghakimi dan sebagainya. Kadang saya lihat curhatan wanita itu kasihan sekali seperti itu. Nah, sekarang berkontradiksi dengan pertanyaan tadi ya. Kalau wanita tidak bisa melakukan kewajibannya, saya mau tanya dulu, kenapa? Why gitu ya? Why gitu? Kenapa tidak melakukan kewajiban? Tidakkah perempuan yang tidak melakukan kewajiban yang mana? Mungkin sedang pursuing atau mengejar hal yang dia passion di hal tersebut, misalnya seperti itu kan kasus ya, karena tidak spesifik tadi. Kenapa tidak melaksanakan kewajiban yang mana tidak dilaksanakan? Itu kalau melihat dari pandangan positivisme ya. Nah, tapi kalau kembali misalnya semua kewajiban terlantar dan sayang sekali. Mungkin satu hal yang harus dilakukan oleh wanita agar tidak terjebak pada situasi di mana tidak melakukan kewajiban adalah mencari lingkungan yang positif dan tidak toksik. Sehingga kita bisa terpengaruh dengan vibrasi yang baik gitu ya. Mendapatkan teman yang baik. Melihat teman melakukan kewajibannya dengan baik, pasti kita tertantang juga dong. Dia bisa, kenapa kita tidak gitu. Jadi selalu bertemanlah dengan orang-orang yang menurut kita produktif, baik, dan bisa membawa kita ke arah kebaikan. Jadi mencari lingkungan yang baik itu sangat baik, sangat penting gitu maksud saya. Jangan
Dan ketika kalian terjebak pada lingkungan yang toksik ya, orang-orangnya mungkin pemalas, kemudian tidak produktif, ada baiknya kita mulai berpikir kembali untuk keluar dari environment seperti itu. Baik, ini juga menjadi hal yang banyak dibicarakan Bu Karina, Bu Gun, bagaimana kita bisa menjadi berdaya kalau kita berada di lingkungan yang toksik. Dan terakhir tadi ada Meliani ya, Eka Meliani yang bertanya tadi bagaimana caranya kita bisa menghindar dari pelecehan seksual, bahkan mungkin ada perempuan yang justru memberikan ruang untuk mendapatkan pelecehan seksual. Contohnya mungkin yang kemarin sempat viral juga, ada yang bahkan menjual foto-foto seksinya begitu untuk mendapatkan pundi-pundi rupiah. Nah, dari Bu Karina dulu, silakan bagaimana tanggapannya Bu? Baik. Menurut saya pelecehan seksual itu kalau dikatakan terjadi karena wanita yang memancingnya dengan memakai pakaian seksi, bisa nggak kita recall back ya ke belakang ya, ketika wanita Bali itu kemana-mana bertelanjang dada topless gitu. Saya nggak tahu ya situasi pada saat itu karena saya belum lahir gitu. Apakah terjadi banyak pelecehan seksual pada saat itu gitu? Atau kemudian kita seringkali melihat kalau wanita Bali memakai pakaian adat itu terlihat seksi sekali ya. Apalagi kalau pakai brokat, kemudian memakai long torse, itu kelihatan sangat lekuk tubuhnya terlihat, kemudian tampak sensual menurut saya ya. Jadi atau ketika misalnya ibu-ibu di desa gitu ya, saya lihat ya ketika sembahyang bersama, memakai baju brokat, kemudian hanya memakai baju kutang di dalamnya yang berwarna-warni. Ibu pernah lihat nggak Bu? Jadi apalagi merah ya. Iya, brokatnya putih, terus kemudian kutangnya berwarna merah misalnya. Itu kan appealing banget ya, sangat eye catching gitu. Terus kemudian hanya gara-gara wanita itu memakai pakaian seperti itu ke pura misalnya. Apakah kemudian itu menjadikan alasan bagi orang lain untuk melakukan pelecehan seksual kepada wanita-wanita yang berpakaian seperti itu? Tidak kan? Jadi sebenarnya masalahnya di mana? Masalahnya bukan apakah wanita itu memakai apa, tapi masalahnya adalah bagaimana pria itu mengontrol pikirannya untuk tidak mengeluarkan perkataan yang melecehkan dan sebagainya. Kembali, bagaimana di ruang-ruang edukasi, pria itu diedukasi di rumahnya sendiri oleh orang tuanya, di masyarakat juga, dan bagaimana kita menciptakan budaya agar tidak melecehkan wanita lain gitu. Itu kan bukan berarti karena wanita itu melakukan hal tersebut kemudian berhak untuk dihakimi seperti itu gitu. Ya. Baik, terima kasih Bu Karina. Bu Gun, silakan tanggapannya Bu Gun. Mungkin saya tambahkan sedikit dari Bu Karina. Sebenarnya kembali lagi di mana kita berada. Ya, di mana lingkungan mana kita ada. Kalau memang di situ adalah kompleksnya adalah klub malam, kemudian tanda kutip lingkungan-lingkungan yang memang menunjang terjadinya pelecehan seksual, saya pikir ya kembali lagi ke perempuan itu loh. Nah, artinya bagaimana kita menghindari? Ya kita jaga diri kita. Seperti kembali karakter seorang Indonesia. Bagaimana cara kita berpakaian, bukan berarti setiap hari kita mekamen seperti ini ya, tetapi minimal bagaimana kita tetap cantik, anggun, tetapi tidak mengundang, ya, tidak mengundang pelecehan seksual terjadi. Kemudian beradalah di tempat-tempat yang memang positif, yang tidak mengundang terjadinya pelecehan. Saya pikir dua hal ini kok, ya, jadi saya pikir itu. Terima kasih Bu Gun, terima kasih Bu Karina, dan juga terima kasih untuk adik-adik yang sudah bertanya. Dan sayang sekali kita tidak bisa membuka sesi bertanya kembali karena waktu kita sudah hampir mendekati pukul 10.30 waktu Indonesia Tengah. Namun sebelum kita tutup ya untuk dialog spesial Hari Kartini ini, saya mau dengarkan closing statement begitu ya. Apa yang ingin Ibu sampaikan kepada perempuan-perempuan di luar sana yang sedang mendengarkan siaran ini untuk bisa selaras memperjuangkan juga berdaya untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Silakan dari Bu Karina. Baik, mungkin dari tadi sudah sebenarnya sudah berkali-kali ya disuarakan dari kami.
Saya sangat berharap mari kita berdoa bersama-sama semua wanita Indonesia, terutamanya wanita Bali gitu ya, bisa bersama-sama bergandengan tangan gitu, menjadi pribadi-pribadi yang sehat secara mental dan jasmani. Kemudian juga yang kedua menjadi pribadi-pribadi yang berbahagia. Yang ketiga adalah tahu mendefinisikan kebahagiaannya itu apa. Yang berikutnya adalah mengejar cita-cita dan selalu punya semangat untuk hidup ya, untuk mengejar apa yang dia inginkan. Itu saja dari saya. Baik, terima kasih Ibu Karina. Bu Gun, closing statement-nya, silakan Bu. Singkat saja, para pemirsa dan adik-adik yang ada di tempat ini, intinya adalah kita perempuan bagaimana kita siap. Bagaimana kita siap memanfaatkan setiap kesempatan yang ada untuk kita menjadi lebih berdaya. Ya. Kemudian lebih mampu menunjukkan diri bahwa perempuan saya bisa. Saya bisa dan saya bahagia. Luar biasa, terima kasih, berikan tepuk tangan yang meriah. Baik, saya ucapkan terima kasih juga untuk narasumber dan akhirnya kita harus tutup untuk dialog spesial Hari Kartini bersama dengan Ibu Nyoman Karina Wedanti SPD MPD selaku tokoh perempuan muda di Buleleng. Terima kasih Ibu. Kemudian juga Ibu Putu Gunatri SE, Ketua DPC Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia Buleleng. Terima kasih Ibu. Baik, sebelum saya tutup ada beberapa poin yang saya catat begitu dari pernyataan Ibu Karina, Bu Gun begitu terkait dengan memperjuangkan semangat Kartini untuk bisa mewujudkan mimpi besar bangsa Indonesia. Salah satunya adalah kita emansipasi bukan untuk menyaingi peran pria, tapi bagaimana kita bisa memaksimalkan potensi yang kita miliki secara lahiriah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk kita berdayakan, memberikan dampak, memberikan stimulasi kepada semua elemen untuk bisa bergerak bersama mewujudkan mimpi besar bangsa Indonesia. Saya Rizka Desiandra, terima kasih, sampai jumpa di dialog lainnya bersama RRI Singaraja. Selamat siang. Demikian dialog khusus RRI Singaraja Perempuan Indonesia dan Mimpi Keindonesiaan disiarkan langsung dari Aula Kampus Empukuturan Singaraja. Terima kasih, sampai jumpa. Selamat memperingati Hari Kartini 21 April 2022.